tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya kita ke masjid ini ya Pak Ibu tidak terlepas dari izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak Ibu, kalau kita masih diberikan kesempatan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari, maka doa yang senantiasa kita bacakan itu adalah Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Karena memang awak itu kan memang sering atau mungkin aja lupa bahwa awak sering menganggap yang nikmat itu sesuatu yang berupa hal-hal yang besar-besar, dapat pipi, dapat cucu, atau nikmat. Padahal yang kecil-kecil sering kita lupakan. Nafas yang kita hirup hampir di setiap waktu, setiap saat, sering kita lupakan bahwa itu sebenarnya nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku piti banyak kalau tak bisa bernafas. Lepas kuno dulu. Piti banyak di bawah tapi wak nafas nak ada. Kan ada guna. Jadi kadang wak ketek pojok lupa untuk bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat subuh kita ini diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Karena kata hadis Bapak Ibu, man qoma sholat al-isya jama'atan faka'an nama sholat nisful lail. Siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, sungguh dia sudah menghidupkan separuh dari malam. Separuh malam itu dari maghrib sampai jam 2 balik. Wa man sholat subha jama'atan faka'an nama qoma kullal lail. Siapa kemudian yang malamnya sholat isya berjamaah ditutup dengan sholat subuh berjamaah, maka nama qoma kullal lail. Sungguh dia sudah melaksanakan sholat itu hampir sepanjang malam. Mudah-mudahan kita termasuk umat atau hamba yang menghidupkan khususnya dari sepertiga malam kita. Selawat dan salam senantiasa kita doakan dan kita sampaikan kepada baginda kita uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang senantiasa telah membawa cahaya keislaman, meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pegangan dan pedoman kita untuk mengarungi menjalani kehidupan kita ini, sehingga kita bisa berada di siratal mustaqim, di jalan yang benar, bukan maghdubi alaihim waladdallin, bukan di jalan orang yang sesat. Itu tidak lain tidak bukan melalui wasilah atau melalui perantara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai orang yang senantiasa bersyukur, kita juga selalu mengucapkan dan menyampaikan salawat salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang merawat ukhuwah, atau artinya menjaga persaudaraan. Menurut para ulama Pak Ibu, ada 3 jenis persaudaraan. Yang pertama itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sesama orang yang meyakini atau kita sesama orang beriman. Ukhuwah Islamiyah namanya. Persaudaraan sesama keyakinan. Ya. Apa muslim, ibu muslim, apa muslim, kawan-kawan awak yang ada di Palestina muslim,
di Saudi Muslim, kemudian yang ada di Australia juga Muslim. Itu disebut oleh para ulama sebagai ukhuwah Islamiyah. Maka Pak Ibu, suatu saat kalau ada musibah misalnya, ada serangan di Palestina, awak tidak mampu datang ke sini, ya, baik kasinan bekok tinggal keluarga, baik kasinan awak. Sekurang-kurangnya kita membantu dengan berdoa. Kadang saudara awak kan diajak orang berdoa. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina karena sedang dizalimi sama Israel. Itu merupakan persaudaraan seiman. Kemudian ada lagi para kata ulama itu adalah ukhuwah wathani, saudara satu kebangsaan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW dia membuat yang namanya piagam Madinah. Jadi di Madinah itu ternyata ketika Madinah sudah menjadi suatu kota yang sangat besar dan kota yang memiliki kekuatan tidak hanya di Jazirah Arab saja, tapi sudah mendunia. Yang tinggal di kota Makkah itu apa itu? Tidak hanya orang beriman atau orang Islam saja. Ada juga orang yang Nasrani dan Yahudi, bahkan Majusi. Majusi itu orang yang menyembah matahari, ya. Menyembah matahari. Maka Nabi Muhammad SAW untuk menjamin keamanan dan kenyamanan Madinah, kota Madinah itu, maka dibuatlah piagam Madinah. Kalau awak Indonesia mungkin seperti piagam Jakarta, kalau piagam Jakarta, untuk menjamin kesepahaman. Maka salah satu yang ada di dalam piagam Madinah itu berbunyi bahwa setiap warga Madinah wajib membela jika kota Madinah itu diserang oleh musuh, baik dia Muslim maupun non Muslim. Nah, dia wajib menjaganya. Tipu orang Makkah, waktu itu kan Makkah masih belum dibebaskan, belum Fathul Makkah. Orang Makkah masih dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Nah, termasuk Umayyah bin Abu Sufyan yang kemudian menjadi raja pada khalifah Bani Umayyah. Maka ada saudara watoniyah, kebangsaan, termasuklah awak di Indonesia. Awak kan ada di Indonesia yang berasal beragam-ragam. Ada awak keturunan Arab, ada keturunan Asia Barat atau Asia Timur, ada keturunan India, ada keturunan macam-macam. Maka kalau sudah ukhuwah wathoniyah, persaudaraan kebangsaan, latar belakangnya itu hilang. Yang diutamakannya itu adalah persaudaraan sesama bangsa. Maka kalau ada saudara awak mendapat musibah, misalnya Pak Ibu dapat musibah kawan-kawan awak gempa di Pasaman, maka kewajiban awak untuk membantu, baik itu berdasarkan ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathoniyah. Ataupun dapat musibah kawan-kawan awak di Papua, kan Papua kan mayoritas tak beragama Muslim tuh. Nah, juga merupakan kewajiban kita menurut para ulama untuk membantu berdasarkan konsep ukhuwah wathoniyah. Dan yang paling tinggi itu apa itu menurut para ulama itu adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Bagaimana itu apa itu? Kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nas suttaqullah rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
Wahai orang-orang, wahai manusia, hendaklah kamu senantiasa bertakwa kepada Allah yang sudah menjadikan kamu itu dari satu jiwa. Dalam keyakinan awak kan bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah mulanya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi setiap semua umat manusia yang ada sekarang itu bersumber dari nafsi wahidah, dari satu jiwa. Maka coba itu nenek awak itu, kakek awak itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka semua yang manusia yang ada sekarang itu, nak modern, nah orang Arab, orang Eropa, orang Amerika, orang Asia, semuanya bersumber dari Nabi Adam alaihissalam dan nenek awak Siti Hawa. Maka para ulama mengatakan ukhuwah atau persaudaraan yang paling tinggi itu adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Lalu bahwa perlu kita menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Karena memang Bapak Ibu yang menghormati, hidup kita ini tidak bisa terlepas dari orang lain. Tidak ada kita yang bisa hidup sendiri. Lu nado akan cerita sampai ini loh. Ada orangnya hidup sendiri. Lain pun namanya Tarzan. Tidak tahu ibu Tarzan. Tarzan. Kalau di kampung aku Pak Ibu di Jambi itu ada namanya suku kuku. Itu Pak Ibu pernah dengar. Di Mentawai dia kalau yang suku yang terisolir. Kalau di Jakarta itu suku Baduy. Nah, paginya ke Jakarta nggak pakai sendal. Itu mereka tidak bergaulnya mereka dengan orang lain, masih memerlukan orang lain. Sekurang-kurangnya kawan sekelompoknya. Mengenai dengan cerita orang yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Semenjak awak lahir, bahkan mungkin sabalun awak lahir. Masih dalam kandungan, awak perlu orang lain. Sedang mengandung, awak kan perlu mencek lai sehat nak janin kau. Perlu orang lain tak Bu? Ya Bu? Atau bisa langsung aja? Ada aja kan bisa yang langsung hal lai sehat begitu. Apalagi kalau sudah pada melahirkan, perlu orang lain tak Bu? Perlu orang lain. Meskipun ada kasus Pak Ibu yang melahirkan sendiri saja, tapi secara normalnya memerlukan orang lain. Lahir, perlu orang lain tak Bu? Perlu ayah ibu untuk mengasuh. Lihat nampak awak bayi lahir langsung pandai pakai baju suram. Oh tinggal balik baju saya kan. Atau lahir langsung ke jalan, apa yang pakai bajunya Bali, bajunya lakian, bajunya suram. Tidak ada. Semuanya memerlukan bantuan orang lain. Sampai awak nanti dikubur, mati awak. Mati awak. Disolatkan dek. Awak menyolatkan awak suram ke orang lain Pak. Orang lain. Maka perlu kita menjaga ukhuwah, persaudaraan kau perlu dijaga. Salah satunya itu untuk mewujudkan bentuk rasa terima kasih kita kepada orang lain dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang lain sudah menjadi wasilah. Kalau bahasa namanya wasilah. Kalau bahasa waktu
menjadi perantara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan berarti awak menyembah manusia, enggak, tapi manusia itu sudah menjadi perantara nikmat Allah kepada kita. Maka dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah menekankan sekali dalam surah Al-Hujurat khususnya. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita orang-orang beriman ini, kata Allah, adalah bersaudara. Tapi memang Pak Ibu, saudara itu kan kadang, ya kalau di rumah, saudara itu kan sudah jauh baru rindu. Awak punya misalnya adik kakak ketujuh di rumah. Kalau di rumah ketujuh itu paling tahannya 2 hari itu loh itu. Masuk hari ketiga banyak lah. Banyak perangainya. Tapi perangainya itu, bacakaknya saudara itu, bacakak dalam bentuk kasih sayang. Bukan lama-lama. Maka kita orang beriman ini, kata Allah, ikhwah, bersaudara. Awak kalau sudah mengaku bersaudara dan meyakini kalau kita itu benar-benar bersaudara, yang akan muncul itu apa itu? Satu, saling tolong menolong. Simpati awak dengan orang lain. Simpati, tidak cuek. Maka sebenarnya agama awak mengajarkan itu. Contohnya apa ya? Sholat itu pahalanya besar kalau dilaksanakan secara kolektif, secara berjamaah. Nah, berjamaah itu kan bentuk dari persaudaraan. Apa itu Allah mendorong awak untuk menjaga persaudaraan. Orang kalau sudah menanamkan dalam dirinya bahwa orang kawan sholat di masjid, kita sama-sama meyakini bahwa Allah itu Esa, Nabi kita Nabi Muhammad, tidak memandang lain. Orang kaya, orang miskin, hitam, putih, tinggi, rendah, orang awak, tidak orang awak, semuanya dirangkul. Tidak pacah. Kalau kini Pak tidak kan pacah. Banyak ngombe orang pacah. Pemilu saya pacah Pak. Nah, ulang dakik lah pemilu boleh. Kalah jagoan awak di pemilu awak baci juga. Padahal yang dibaci itu juga orang Islam. Maka Pak Ibu, Nabi juga menyampaikan bahwa orang Islam itu kalau jasadul wahid. Oh, yang lebih apa lagi? Seperti satu tubuh. Tidak egois. Tanggap cepat. Kalau gata telinga tu Pak Ibu tak mikir panjang. Kali gaul. Hanya semua ni. Tidak ada tangan tu cuma pikir ada. Kan telinga dan kata apa? Gaul kita sedang dispek, capek. Gata telinga, gata kepala langsung naik tangan. Pikir kan? Dari itu. Kan tak ada tangan tu pikir dulu, Pak. Pikir dulu. Mereka digawe rasanya. Hanya tulana, tangan kiri gawe lah. Yang kiri. Tak ada Pak. Baiknya yang lain. Kok sakit kepala, yang lain merasakannya sakit juga. Apa itu Pak? Bang Islam. Yang diberikan kelebihan sedikit rezeki, yang dititipkan oleh Allah sedikit kekayaan, yang dititipkan oleh Allah jabatan, apa itu yang tidak dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi awak sudah melaksanakan
training selama 1 bulan penuh pertama, selama Ramadan. Hampir 1 bulan penuh, 1 bulan penuh awak melaksanakan training untuk melatih pribadi kita menjadi pribadi yang peduli dengan orang yang lain. Awak tutup dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu simbolis awak bahwa kita peduli dengan orang yang kurang beruntung. Pak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tapi kata Allah, memang ukhuwah ini banyak yang akan menyebabkannya pecah. Yang pertama itu kata Allah, yang akan membuat persaudaraan itu pecah. Kata Allah, yaskhar qaumun min qaum. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Yang membuat persaudaraan kita itu putus, pecah. Yang pertama itu ada rasa kita awak kolah dan paling baik, awak kolah dan paling benar, yang lain salah. Ini banyak ini Pak. Ini mohon maaf misalnya seketek bid'ah, seketek salah. Oh, seketek tidak mengikuti sunnah. Bayang kawan tidak semua pakai kunut. Anak itu senang itu. Nah, ini banyak Pak. Merasa paling bana sudah. Melaksanakan halal bihalal, kawan tuh dikecil. Tidak pernah dilakukan di zaman Nabi itu halal bihalal. Bid'ah. Banyak Pak. Itu yang disebut Allah. La yaskhar qauman min qaumin. Ada orang yang merasa dirinya benar dan mengolok-olok orang lain. Tapi kisi Allah asa ayyakunu khairan minhu. Ingat, alun tentu awak tu lebih elok pada orang lain. Itu kata Allah. Halal bihalal. Siapa rayu kan banyak halal bihalal. Lawal digantuang, tapi kerajo. Tidak ada yang dilakukan di zaman Nabi itu. Bid'ah. Kullu bid'atun dalalah. Kullu dalalatun finnar. Padahal halal bihalal itu kan majelis ilmu, sama majelis taklim. Dek para ulama supaya menarik. Ya tugas bukunya Pak isinya itu juga. Supaya jangan bosan jemaah. Kadang awak kan menengah ceramah kan lebih bosan ya Pak. Iya Pak. Kalau itu 2 hari petang tutup di ceramah kali. Bosan ya. Supaya oleh gak namo baru kan. Penasaran jemaah. Pokoknya tukar ada para ulama namanya halal bihalal. Isinya apa? Ya itu juga. Ada ceramah agama, ada bermaaf. Kurang baca. Namanya saja yang beda. Zaman Nabi budayanya tuh pakai gamis, pakai sorban, pakai peci. Di awak di Indonesia budaya awak sarung, pakai sarung awak sembahyang. Itu apa itu budaya itu? Awak ada peci songkok, pakai songkok. Di zaman Nabi nak tuh mesti sholat pakai mukena, Bu. Ibu-ibu apa sholat ini kan nak tuh zaman Nabi ibu sholat pakai mukena. Mukena itu baru tinggi justru itu. Akan budaya model itu. Mengada. Dan itu memang menyebabkan perpecahan itu, Bu. Jadi dia mudah awak mengecil, salah, kau tak cocok, kau tak sesuai. Kecil Nabi Asa iyakunu khairan minhu. Mungkin ini itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada kamu yang menghina, mengolok-olok. Kemudian apa lagi yang akan merusak ukhuwah itu? Kata Allah, wala talmizu anfusakum. Mencela. Apalagi ini termasuk tahun politik. Ya tuh, awaklah pacar.
Mudah-mudahan ini awak lah elok balik. Pemilu 2009 balik patang. Rasul-rasulnya masih ada wak ini dan pacah dua. Ada istilahnya ada cebong, ada macam itu. Apa? Cebong kompret. Kadrun. Nah, itu kan pecah padahal kita sama-sama orang Islam. Bahaya. Hanya persoalan politik awak pecah. Dan pecah itu juga dibumbui dengan televisi, dengan mencaci, mencela. Kemudian yang ketiga kata Allah, yang juga bisa merusak ukhuwah itu adalah memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik. Dengan panggilan yang tidak baik. Jadi memang sederhana. Kalau memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik saja bisa membuat perpecahan di antara kita, apalagi melakukan hal yang lebih besar tadi itu. Jadi kalau memanggil orang rumah, Bu, mau dia panggilnya dulu ketika baru nikah, awalnya dulu panggilnya ini. Sayang. Jangan lupa apa-apa kok model itu. Kalau sayang, ya dulu ya sayang, ini sayangnya. Nah, mentang-mentang ini lagaya lah babicu lah tugasnya Pak. Sampai nama modal ya kan? Merah nih Pak. Kok bebek sejak dulu? Ayo. Iya Bu. Jadi malu-malu tak salah ada Bu. Rancak. Kalau nak ini bestie. Dah bestie. Yang tak boleh itu memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Bahkan Nabi sekalipun kalau sedang berang dengan Siti Aisyah, tidak ada yang panggil Aisyah, tetap panggil Humayun, si cantik. Kalau bapak-bapak kalau sedang berang mah jauh apa ada nampak lagi. Dipanggillah orang lain dengan panggilan yang baik. Kalau awak atasan di kantor, kalau awak ya bos misalnya, panggillah anak buah awak itu dengan panggilan yang menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, kalau awak staf atau pekerja, panggillah atasan awak itu dengan panggilan yang baik. Baik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Baitulah Allah memang mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah di antara kita. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat juga, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Bahwa Allah memang sengaja menciptakan kita ini baik laki-laki dari maupun perempuan, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, latar belakang, dan seterusnya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk bertakwa, untuk saling mengenal. Kata Allah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau seandainya Allah ingin buat kita ini sama saja, kalau seandainya Allah itu ingin buat kita ini satu saja, Allah bisa saja, tapi Allah tidak mau. Allah ingin melihat siapa orang yang benar-benar menggunakan hati dan akal pikirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah dan insaniyah kita ini selalu terjaga dan menjadikan kita menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertakwa, dan nantinya ketika yaumul qiyamah ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Amin amin. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita bahas
Masuk surga itu yang memang terjaga hubungannya sama manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Camkan betul Bapak Ibu ya, kalau ada kita salah sama orang mampu kita minta maaf ya. Mampu dan juga mampu memberi maaf. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa setelah kita mendengarkan tausiah ya, kita ambil momen ini untuk sama-sama menikmati sarapan. Kemudian kita dengarkan kalau ada yang ingin kita bicarakan persoalan keluarga, insya Allah kita sampaikan. Persoalan masjid di masjid klaim masjid kita sampaikan di sini. Dan memang itulah yang kita membuat pertemuan tubuh bangsa ini. Dan ini memang ada unik untuk bulan Mei ini tubuh bangsa kita adakan di minggu yang ketiga. Ya, kita biasanya kan minggu kedua. Inilah sejarah dari kita membuat tubuh bangsa yang kita adakan di minggu ketiga. Jadi sementara Bapak Ibu ya, karena ketika kita mengadakan sebelum minggu kedua kemarin, kami pengurus berprinsip Bapak Ibu, kita pengurus berprinsip apa yang sudah kita agendakan itu memang kita laksanakan tanpa ada pengurus tidak ada, itu tidak ada alasan itu. Kalau sudah kita permanenkan atau tidak ada pengurus itu kita lakukan. Maka malam itu minggu kedua itu sudah hampir kita laksanakan, tapi memang hampir separuh dari pengurus sudah ada. Maka jemaah mengatakan dakwah lama Rasul itu. Jadi jemaah pun juga punya hal yang sama, karena kita mesti momentum Ramadan. Maka saya mengatakan jangan dibatalkan, jangan mentang-mentang kita minggu kedua di Mei ini ditiadakan umur saya, karena kita berpatrol minggu kedua, tidak bisa minggu kedua berarti batal. Oh jangan, maka saya berikan di minggu yang ketiga ini di Mei ini di minggu ketiga. Insya Allah di bulan-bulan berikutnya kita di minggu kedua untuk mudah sudah ada ayat tadi. Kan itu yang tidak utama kan. Kalau ada waparale itu hitungan untuk minggu kedua jadi kan itu. Kecuali saya bisa warna itu apa gitu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, insya Allah kita habis ini memimpin kita yaitu kurban ya. Hewan kurban. Langsung subhanallah wa ta'ala subhanallah Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi bagi kita yang ingin store nama sudah bisa. Sudah seperti biasa, store uang boleh di hari A atau H-1. Tapi kalau store nama sudah bisa sekarang. Jadi Pak Azal dan panitia yang lain bisa mengatur ya manajemen kita berapa sapi dan segala macamnya. Kemudian Bapak Ibu ya, sesuai dengan rencana kita tahun dulu dan kita praktekkan sekarang, kita kemungkinan memakai tenaga profesional untuk penyembelihan hewan kurban. Jadi jemaah-jemaah yang hadir kita libatkan juga, tapi tetap kita pakai tenaga profesional yang itu kita mengeluarkan biaya untuk itu dan kita ambil bukan dari penjualan kulit ya, memang kita ambil dari peserta. Di 2.500.000 itu sudah include itu sekali. Kemudian Bapak Ibu yang banyak yang kami sampaikan di momentum ini, kepengurusan kita Bapak Ibu ya, kepengurusan Masjid Iman ini yang kami diberi amanah dan pengurus yang lain itu berakhir di Agustus Puro. Artinya ada orang-orang yang kita yakini, orang-orang kita tokoh-tokoh kita yakini mereka berkumpul 5 berenam, kemudian ketujuh itu yang menjadi ketuanya. Tapi karena kondisi itu tidak ideal, mungkin begitu tidak terbentuk budayanya sama kita, maka itu tidak bisa dibentuk. Akhirnya dibuat sistem demokrasi ya gitu. Maka masjid kita ketika kami diberi amanah, ketika habis masa kami, nanti Dazal akan mendatangi presiden lah tahun sebelumnya mendatangi warga-warga apakah kepengurusan ini dilakukan atau tidak, atau diadakan pemilihan ulang. Kalau diadakan pemilihan ulang kami setuju nggak apa-apa dan kami tidak masuk dalam kandidat itu. Itu soal kepengurusan. Kemudian Ustaz, ada juga ini momentum yang lupus ya. Nah, yang itu hotel ada siapa ya? Anak-anak lah ya. Oke. Ya anak-anak ya, nanti Ustaz akan berikan pertanyaan ya seperti biasa ya. Mungkin bisa aja hotel CBD bisa Ustaz. Ya, yang CBD kan juga yang BD usia itu mau tahu. Dan biasanya lagi yo, tapi ada saja makan awal. Jadi kalau ada yang disampaikan Bapak Ibu,
Satu lagi pasti ingat ya, memang di rapel seluruhnya untuk Bapak Ibu, untuk tausiah tarawih sudah ada beberapa masukan dari jemaah karena kita 23 ada jemaah yang mengatakan tidak usah ada Dia ambil pengajian. air aku aja. Jadi kami Bapak Ibu ya, dulu juga kita pernah buat di Iya, desa iya. ini ada pengajian yang beberapa ini yang kita minta 3 ustaz saja. Sebelum pertama ini ustaznya sebelum buat 23 dan kita minta ustaz ceramah tidak lebih dari 5 menit. Maka lontongnya. Berapa kita buat sehingga pengajiannya berterusan dan tidak mengganggu jemaah karena kita 23. Dan ternyata kebetulan Ustaz itu tidak mungkin karena dia semangat tidak juga bisa apakah ini juga akhirnya. Jadi Bapak Ibu kita sudah putuskan untuk tahun besok di masjid kita tetap ada tausiah karena bagaimanapun juga Bapak Ibu ya majelis ilmu itu majelis yang dinaungi oleh mereka. Dan momentum itu kan luar biasa. Momentum kawan-kawan orang naik ke masjid, momentum itu tidak beri nasihat, tapi tidak lama Bapak Ibu. Ya kita sudah berjumlah tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Jadi ketika kita salat isya, Bapak Ibu setelah isya, saat besok kita amalkan, Bapak Ibu setelah isya di sini selesai salat isya tidak perlu bangkit. Biasanya kita bangkit dan bangkit juga kita bangkit nanti di satu yang sama. Kemudian ada berdiri imam kita akan ceramah sedikit tidak sampai 3 menit. Nanti akan kita keluarkan bukunya. Kalau pertama, kalau kedua, ketiga. Kalau imam itu ingin menyampaikan yang lain, tidak masalah. Artinya sudah kita plot 3 menit atau 5 menit paling panjang, tidak sampai 5 menit. Nah, itu yang akan setelah kita amalkan. Jadi kita juga bisa menjaga waktu tidak terlalu larut dan insya Allah juga bisa meningkatkan tausiah. Insya Allah besok kita amalkan. Jadi malam kalian mulia di tausiah dan besok malamnya tidak ada ustaznya. Karena ustaznya si bangsa yang menjadi imam tarawih ya sebelum dia jadi imam dia berdiri sebentar dia sampaikan ibu malam pertama ibu usahawan ibu percobaan ya kita bisa percobaan ibu Allah kalau itu warahmatullahi wabarakatuh itu sikui itu menjadi imam. Nanti misalnya malam kedua yang kecil kan Bapak Ibu dia lupa bagi-bagi apa hukumannya orang. Hati-hati Bapak Ibu jangan sampai gagal waktu dia kalau menjatuhkan orang mengunjung orang hati-hati Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh imam lain. Itu rencananya yang tahu gue itu ada video inti pengajian. Itulah insyaallah pergerakan tahun gitu. Mungkin itu Bapak Ibu lah borong penduduknya Terima kasih. lagi lah pertanyaan karena Ustaz yang berhubungan dengan tadi itu bagi hadiahnya. Untuk anak-anak yang santriwatinya juga ya. Ya semuanya ya. Tuh, dapat. Yang bisa jawabnya diangkat tangan ya. Bisa jawab. Dapat. Siapa yang anu? Nih admin. Nah, Semangat. Itu semangat apa ini? Bagus semangatnya mah kalau lontong. siapa yang bisa sebutkan macam ukhuwah. Nah, ada 3 tadi kan? Ada 3. Nah, sebut siapa yang bisa. Yang bisa ketiga-tiganya dulu. Ada nggak? 1 apa? 2, kemudian 3-nya apa? Tidak ada yang bisa. Lupa mungkinnya karena sudah makan jadi lupa. Yang bisa 2 saja, 2. 2 saja. Kuat itu. Boleh dibisikkan oleh ibunya. Apa itu? 2. Ada nggak? Ada. Ya itu. Coba. Silakan. Konflik dan sebab besar.
Amai mah. Amai mah. Yang pertama ukhuwah sesama muslim, kedua itu ukhuwah. Oh gitu. Ini pertanyaan tadi tentang degen kemana? Oh gitu. Jawabannya benar ya. Jadi ada ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah sesama muslim, kemudian ukhuwah wataniyah, ukhuwah sesama bangsa, kemudian yang ketiga ada ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Nah, kalau tiga tadi dapatnya nilainya tinggi ya Pak ya. Jadi kalau dua nanti tinggi, tapi tidak apa-apa ya. Dekat ya. Nah, dekat karena juga masuk kecil juga sudah dapat itu nilai plus juga. Masih TK. Tapi sudah alhamdulillah. Katanya ini dia. apa katanya? Tahu lah saya kurang jelas. Lebih kan. Nah, Oke, perhatikan lagi pertanyaannya. Kita lagi di kantor orangnya. berikutnya Dua 1S. Enggak. coba sebutkan ya yang dapat angkat tangan ya. Apa-apa saja yang bisa merusak persaudaraan. Tapi enggak saya punya, dia anak. Dia ada berapa? Yang bisa merusak persaudaraan kita, baik itu persaudaraan bersama muslim, persaudaraan sebangsa, persaudaraan bersama manusia. Ada tiga tadi, silakan yang dapat angkat tangan. Ya. Yang dapat ketiga-tiganya bagus. Ya, hubungannya Bluetooth. Ya. Nah ini, angkat tangan kan? Silakan angkat tangannya. Boleh, dapat tiga bagus. Tadi ada tiga. Ada? Nah itu. Itu. Hati-hati ya tangan, kalau nunjuk tangan. Yang dapat dua ada lah, yang dapat dua.